itu apakah boleh kita pakai atau gimana, termasuk wadah-wadah yang dipakai oleh orang-orang ahli kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam hadis ini nanti itu dibahas, dan bagaimana juga hukumnya kita itu memakai wadah yang pernah dipergunakan oleh orang-orang selain ahli kitab, yakni orang selain Yahudi dan Nasrani, yakni seorang Majusi atau lainnya, seperti halnya di negara kita macam-macam, ada Hindu, Buddha, selain dari ahli kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'labah, dan riwayataken saking Abi Sa'labah Al-Khusyani kang bangsa Khusyani, radhiyallahu mukum ridani sallallahu alaihi ta'ala anhu ada saking nikso Abi Sa'labah Al-Khusyani. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'labah Al-Khusyani, yakni sahabat Abi Sa'labah. Ini kunyah. Jadi sahabat ini terkenal dengan kunyahnya Abi Sa'labah. Kalau ini sinten sahabat Abu Hurairah, itu terkenal dengan nama kunyahnya, bukan nama aslinya. Cuman nama aslinya Abi Sa'labah ini terdapat khilaf di antara para ulama siapa nama aslinya. Saking terkenal dengan kunyahnya, kunyah ini ibaratnya kayak julukan Pak Sinten, Pak Joko. Nah, berarti dia itu bapaknya Joko, punya anak namanya Joko. Itu kunyah, terkenalnya itu dengan nama anaknya Abi Sa'labah, punya anak namanya Sa'labah, bapaknya Sa'labah istilahnya. Kalau masalah namanya itu hilang. Ada yang mengatakan namanya itu adalah nama aslinya itu Abu Zuhum, Abu Juhum. Namanya itu Juhum Ibnu Namr atau Juhum Ibnu Nasyid. Tapi yang terkenal itu namanya adalah Jursum Al-Khusyani. Nama aslinya adalah Jursum bin Nasyir Al-Khusyani. Niku kabilah atau nisbahnya itu pada Khusyani, atau datuknya niku terkenal kabilah Al-Khusyani. Ibnu Namr min Udo'ah, dari kabilah Udo'ah. Itu Abi Sa'labah. Namanya yang terkenal adalah Jursum bin Nasyir, namanya aslinya. Qala dawu sapa Abi Sa'labah Al-Khusyani radhiyallahu anhu, kultu ing dawu kultu ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, ing ngucap ya Rasulullah, ya Rasulullah, do utusane Allah, inna satamane kita iku biar di kaumin tetep ing dalem tanah kaum ahli kitabi, nyatane ahli kitab. Apa nakulu fi aniyatihi, apa nakulu opoto mangan sapa kita fi aniyatihim ing dalem pira-pira wadahe ahli kitab. Fi
fi aniyatihim ing dalem pira-pira wadahe ahli kitab. Jadi Abi Sa'labah niki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusannya Allah, inna bi ardi qaumi ahli kitab apa naqulu fi aniyatihim. Kita suatu ketika berada di daerah yang mayoritas di situ itu banyak ahli kitab. Ahli kitab itu tiang Nasoro sama Yahudi, orang Nasrani sama Yahudi itu ahli kitab. Kemudian sahabat ini atau Abi Sa'labah ini bertanya, apa naqulu fi aniyatihim, apakah kita boleh ya Rasulullah makan dengan menggunakan wadah mereka, maksudnya ahli kitab ini. Dijawab oleh Rasulullah, qala dawu sapa Rasulullah, la taqulu ing dawu la taqulu, la taqulu aja mangan sira kabeh fiha ing dalem aniyatihi illa Allah tajidu, kejaba nyento ora nemu sira kabeh ghairaha ing sakliyane aniyah wadah itu. Faksiluha mongko basuwa sira kabeh ing aniyah, wa kulu lan mangan sira kabeh fiha ing dalem gawe wadah ahli kitab itu. Jadi dijawab oleh Rasulullah, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan menggunakan wadah mereka. Tadi kan pertanyaannya, apakah boleh saya itu memakai menggunakan wadah yang pernah dipergunakan oleh ahli kitab ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan dengan menggunakan wadah mereka. Illa Allah tajidu ghairaha, terusane terus Rasulullah, kecuali kalian tidak menemukan selainnya. Illa Allah tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak menemukan yang lainnya, maka fasiluha wa kulufiha, maka basuhlah. Tidak menemukan yang lainnya selain wadah yang dipakai oleh ahli kitab itu, maka disuruh pakai, cuman fasiluha wa kulufiha, disuruh basuh dulu baru boleh menggunakan wadah kufar itu, musyrikin itu. Jadi hadis ini muttafaqun alaihi, disepakati apa alaihi ing atase hadis. Hadis muttafaq alaih ini kesepakatan antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Jadi sama, melalui riwayat Abi Sa'labah, sama lafadznya juga begitu. Nah, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sama. Jadi itu makanya hadis ini dinamakan muttafaq alaih. Dan otomatis kalau muttafaq alaih di Bukhari dan Muslim, maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Hanya diriwayatkan melalui jalur Abi Sa'labah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'labah ini gak banyak, cuman hanya 40 hadis di dalam kitab sahih atau kutubus sittah. Itu hanya 40 yang sahih melalui jalur Abi Sa'labah, gak banyak. Ya, termasuk Abi Sa'labah ini sahabat yang pernah berbaiat atau ikut baiatul ridwan, ikut di baiat pas waktu baiatul ridwan itu. Baiatul ridwan itu kan sejarahnya ketika waktu itu mau
Rasulullah itu mau kembali lagi ke Mekah, tapi dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Di situ nggak boleh. Akhirnya Rasulullah mengutus Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman diutus untuk menyampaikan bahwasanya Rasulullah mau ke Mekah. Di situ Sayyidina Utsman itu termasuk ya di dalam kabilah Quraisy itu termasuk ya orang yang disegani, dimuliakan. Makanya disambut Sayyidina Utsman, disambut begitu meriah. Ya dimuliakan lah, tokoh kan. Di situ. Terus lama-lama terdengar isu bahwasanya Sayyidina Utsman ini dibunuh oleh kafir Quraisy. Akhirnya Nabi mengumpulkan sahabatnya termasuk Ibnu Abi Thalabah di Bai'atul Ridwan. Di Bai'atul Ridwan itu apa Bai'atul Ridwan itu? Di bai'at anil maut, berani mati untuk membalaskan atau menyelamatkan Sayyidina Utsman. Jadi yang ikut di dalam Bai'atul Ridwan itu orang-orang yang hebat-hebat. Terus dijanjeni kali Kanjeng Nabi, orang yang ikut Bai'atul Ridwan itu pasti masuk surga, tidak akan masuk neraka. Masuk urut-urutane kan sing orang yang paling mulia itu Kanjeng Nabi, terus sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali, terus orang yang diberikan kabar gembira 10 orang itu gembira masuk surga di hisab. Terus orang yang ikut sahabat yang ikut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq baru Bai'atul Ridwan. Soalnya napa munculnya ngoten niku keronten ada sahabat yang lainnya itu yang mendoakan salah satu sahabat Bai'atul Ridwan ini, yang ikut Bai'atul Ridwan didoakan mudah-mudahan kamu masuk neraka. Dan itu kedengaran Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi itu dahulu ngoten itu bahwasanya orang yang ikut perang Badar dan Bai'atul Ridwan tidak akan masuk neraka. Soalnya nggak sembarangan. Orang yang benar-benar percaya mau mengorbankan dirinya untuk Rasulullah, untuk kepentingan Islam, ajaran Islam, tersebarnya Islam. Ya bukan orang sembarangan. Makanya Nabi menjaminnya. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, Abi Sa'labah ini termasuk salah sahabat sing termasuk Wiraki dan juga Zahid yang sungguh Abi Sa'labah. Bahkan ketika meninggal itu meninggal dalam keadaan waktu sholat, waktu sujud itu Abi Sa'labah. Memang permintaannya gitu. Permintaannya itu, ya Allah, mudah-mudahan aku meminta kepadamu agar supaya aku dimatikan dalam keadaan yang enak. Maksudnya nggak tercekik ngoten. Jenenge yang dicabut ruwe itu kan lara. Tapi Abi Sa'labah buat waktu sholat. Nah, ketika meninggalnya Abi Sa'labah waktu sholat itu pas ketepatan anaknya itu mimpi. Anaknya mimpi Abi Sa'labah ini meninggal. Langsung bangun, celuk-celuk bapak ya. Takotan ibu, itu kalau mengarep sembahyang itu loh ada anak, iya sembahyang dibuka sekarang. Nanti beneran, nanti mimpinya anaknya itu nyata. Itu keterangan sedikit mengenai tentang sejarah Abi Sa'labah. Dan maksud dari hadis ini bagaimana? Atau faedah fikih yang terkandung di dalam hadis ini itu sebenarnya banyak sekali. Kalau dijabarkan itu banyak sekali. Yang pertama yakni tentang hukum
menggunakan bolehnya menggunakan wadah yang pernah dipakai oleh ahli kitab. Tapi kebolehannya itu sesudah membasuhnya, dibasuh dulu. Jadi Nabi niku melarang, hadisnya kan ngoten. Jadi Abi Sa'labah bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh kami ini makan menggunakan wadah yang pernah dipakai oleh ahli kitab ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, takul aja, jangan makan menggunakan wadah itu kecuali kalau kalian tidak menemukan wadah yang lainnya. Lek gak menemukan gimana? Ya gak apa-apa, tapi syaratnya bahsilua, maka basuhlah dulu, disuruh basuh. Wakulu fiha, dan makanlah dengan menggunakan wadah itu. Sebenarnya hadis ini juga mempunyai asbabul wurud, artinya mempunyai sebab kejadiannya itu gimana hadis ini itu masalahnya, konteksnya itu mengenai apa. Jadi gak semua hadis itu mempunyai asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis itu. Kayak ini Al-Quran kan nonton asbabun nuzul. Hadis itu gimana? Punya asbabul wurud, tapi nggak semuanya. Salah satunya ini Abi Sa'labah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'labah ini mempunyai asbabul wurud yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Niki lebih jelas. Lek di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi inna natajawazu ahlal kitab, inna najawara ahlal kitabi wa hum yadbakhuna fi qudurihim khinzir wa yashrabuna fi aniyatihimul khamra. Jadi sahabat Abi Sa'labah ini atau riwayat yang lain, sahabat yang lainnya itu bertanya kepada Rasulullah, menceritakan bahwasanya kita itu bertetangga dengan orang ahli kitab ya Rasulullah, dan mereka itu kebiasaannya memasak dengan menggunakan panci-pancinya, wadahnya ini masakannya itu daging-daging babi dan celeng, terus kalau malah asu lah, itu wadah itu mangane memang kebiasaan ngoten. Kemudian mereka itu biasanya juga wayashrabuna fi aniyatihimul khamra, dan mereka juga minum dengan gelas-gelas mereka khamr. Jadi gelasnya itu kebiasaan mereka minum, dibuat minum arak. Kemudian Rasulullah mau menjawab, in wajadtum ghairaha, apabila kalian menemukan, pertama itu latakulu, jangan kalian makan dengan itu. In wajadtum ghairaha, apabila memang ada wadah yang lainnya maka boleh, apabila tidak ada maka gak apa-apa, cuman sesudah dibasuh. Jadi hadis mikir itu jelasakan bahwasannya pertama kita itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Latakulu kan itu nahi ini, larangan. Artinya kita dilarang makan ataupun minum menggunakan wadah yang pernah dipergunakan oleh orang ahli kitab. Larangannya ini bukan kok haram, jadi bukan haram, tapi diarahkan oleh para ulama itu haramnya bukan haram tapi makruh. Tapi kalau kita itu tahu
bahwasanya wadah itu memang benar-benar dipergunakan untuk masak daging babi, dipergunakan untuk minum-minum khamr. Kita tahu dengan mata kepala kita sendiri, maka ya nggak boleh kita langsung pergunakan, nggak boleh, harus dibasuh dulu. Artinya apa kalau kita itu nggak tahu? Nah ini kan masih dugaan. Umumnya orang ahli kitab itu kegiatan sehari-hari mereka itu makan-makannya kan modern, makan barang-barang najis, ya nggak nyogo, nggak ngerso awake, nggak ngerti kan ahli kitab itu masalah najis sama apa. Jadi kebanyakan kegiatan mereka itu cenderung pada hal-hal yang najis gitu, umumnya gitu. Makanya di sini nggak bisa kalau diarahkan apa namanya ke haram, nggak bisa, karena itu masih dom, masih prasangka kebanyakan. Tapi kalau kita itu tahu betul bahwasanya wadah itu pernah dipergunakan untuk masak babi atau itu, ya boten asal kita pergunakan sebelum kita basuh. Babi ya otomatis kan dibasuh 7 kali kan, boleh langsung. Tapi kalau nggak tahu itu hukumnya makruh. Sesudah dibasuh nggak apa-apa. Kalau nggak dibasuh langsung dipakai nggak tahu, atau sebangsa prasangka saja, nggak tahu dengan kepala mata sendiri, melihat sendiri bahwasanya wadah itu pernah dipergunakan untuk masak barang najis. Kalau nggak tahu ya makruh. Nah, kalau tahu tapi sebangsa dol, itu tadi punya prasangka saja, maka itu disuruh Nabi untuk dibasuh dulu baru boleh dipergunakan. Jadi kemakruhannya itu nggak mutlak, dan keharamannya juga nggak mutlak. Kalau kita tahu bahwasanya itu dipergunakan jelas yakin, maka ya nggak boleh, artinya larangannya jadi haram. Tapi kalau kita tahu sebangsa dom, cuma prasangka saja, umumnya orang musyrik itu ngoten, maka ya itu tadi disuruh untuk basuh dulu baru dipergunakan. Itu kalau ahli kitab, artinya orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau selain ahli kitab gimana? Ini kan nopo tembungnya kan lafadznya kan menggunakan inna abdi qaumi ahli kitab. Nah kalau selain ahli kitab gimana? Selain Yahudi dan Nasrani seperti orang Majusi. Kalau di negara kita ya orang Hindu, Buddha. Selainnya itu gimana? Para ulama mengatakan atau sepakat bahwasanya itu dihukumi seperti hanya ahli kitab. Karena apa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan melalui jalur Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud itu ada kata-kata inna najawara ahlal kitab wal majusa. Jadi kita itu bertetangga dengan orang ahli kitab dan juga orang majusi. Nah, cuman di sini memang nggak disebutkan karena dinilai oleh Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu tidak sesuai dengan syarat kesohihan yang difahami oleh Imam Bukhari. Makanya enggak memasukkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi melalui jalur lainnya. Tapi di dalam kitab Sahih itu Imam Bukhari itu Sahih Bukhari ini niku
memasukkan hadis ini, hadis larangan menggunakan wadah orang ahli kitab itu di dalam bab atima atau makanan, masakan. Yang mana di dalam bab atima ini ada bab menggunakan wadah majusi. Jadi bab ini itu ke ahli kitab, gak menggunakan wadah ahli kitab, tapi bab menggunakan wadah orang majusi. Jadi kalau dipahami berarti Imam Bukhari ini juga memasukkan orang majusi ke dalam hadis ini hukumnya. Jadi fikihnya Imam Bukhari itu terletak pada babnya, judul bab. Aslinya ingin memberitahu kita bahwasanya wadah orang majusi itu ya seperti ahli kitab hukumnya. Boleh kita pergunakan, tidak makruh tapi harus dicuci dulu, dibasuh dulu. Dan juga hadis ini memberikan pemahaman yang kedua adalah bahwasanya khomer niku najis. Nah, itu kan ada kata-kata di dalam hadis. Lek hadis ini boten wonten. Tapi di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud niku kan mau wonten wa yashrabuna fi aniyadihim al-khamra, dan mereka menggunakan gelas-gelasnya itu untuk minum khamr. Maka dari itu sahabat ini sih bertanya niki asline semerah ngoten bahwasanya khamr niku najis. Soalnya nopo Kanjeng Nabi menyuruhnya jangan menggunakan wadah mereka. Makanya dari kata-kata itu kefahaman sahabat ini bahwasanya khamr niku najis. Nah, maka dari itu dia bertanya, Muslim, apakah boleh kita mempergunakan wadahnya orang ahli kitab yang dipergunakan untuk minum khamr? Padahal khamr kan najis. Karena kebiasaan mereka gitu, terus gak pernah dicuci kebiasaannya. Mari digunakan itu ya kelihatan, itu dihasil. Jadi memang masalah khamr ini ada khilaf ulama. Khamr itu kalau menurut Imam Arba'ah madzhab itu dihukumi najis. Imam Syafi'i, Imam Malik, Hanafi, Hambali itu sepakat bahwasanya khamr itu najis. Dan juga berdasarkan hadis ini, pemahaman makna dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Teksnya kan jelas di situ, Imam Ahmad. Nggak seperti hadis itu. Tadi yang saya sebutkan tadi. Memang ada ulama yang menghukumi bahwasanya khamr itu nggak najis, suci khamr. Ada ulama namanya Robi'i Ibnu Abdurrahman, dan yang kedua adalah Imam Al-Lais bin Sa'ad. Imam Al-Lais ini sakurun kali Imam Malik, hebat nih Imam Al-Lais ini. Santri ini aslinya kakak, cuman gak dibukukan pendapat-pendapatnya itu betul dibukukan kali santri-santri sebelum itu. Akhirnya madhabnya hilang, gak mudawan istilah ini. Aslinya dia hebat kalau kali Imam Malik, Imam Al-Lais ini mujtahid nih, itu. Nah, Imam Al-Lais ini kali imam-imam yang lainnya mengatakan bahwasanya khamr itu enggak najis tapi suci. Tapi jangan dipahami lek suci boleh dikonsumsi. Suci ini maksudnya boleh dipakai tapi nggak boleh
diminum tetap hukumnya najis kalau diminum. Makanya pendapat ini diikuti oleh pendapatnya Imam Abu Hanifah. Meskipun Imam Abu Hanifah itu sepakat bahwasanya khamr itu najis, tapi najisnya itu kalau ketika diminum. Kalau dipakai untuk yang lainnya itu enggak najis. Makanya hubungannya ini nanti khamr itu kan ada kandungan alkohol ya. Ada kandungan alkohol. Kalau kita mengikuti mazhabnya Syafi'i, Imam Malik sepakat semuanya baik dipakai atau dipergunakan untuk minum. Jenis alkohol itu najis. Nah, caranya yang pokoknya televisinya. Nanti wonten alkohol, minyak ya, parfum ya wonten alkohol ya. Obat itu ya wonten alkohol. Tapi kadarnya wonten kedhi. Wonten kata. Tapi kedhi berapa persen wonten? 4%, 5% tidak obat. Kalau sing khamr niku lah sampai 25% sampai 50%. Itu khamr ukurannya. Nah kalau dibuat minyak, campuran minyak nih parfum itu tidak salah itu ya sekitar 10%-an, 7 ada 10%. Jadi enggak begitu banyak kadar alkoholnya. Tapi ya itu kalau kita mengikuti mazhab itu ya mazhab 3 ini ya najis, tak boleh kita pergunakan. Ya salah satunya ya mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah itu bahwa kalau diminum memang najis, tapi kalau dipakai untuk barang yang lainnya ya najis, nggak apa-apa, suci. Cuman di dalam kitab madhabul fikih itu ada keterangan bahwasanya alkohol itu kalau dibuat untuk kayak parfum, obat itu hukumnya najis, tapi najisnya dimakruh. Najisnya dimakruh karena ada tujuan untuk intinya kalau dibuat obat tak supaya awet, bikin makanan, campuran makanan, dibuat parfum supaya parfumnya enak, model nyemprot. Tapi lek parfum sing model apa namanya? Biasa botolan cilik niku kata-katanya kayak boten alkohol. Murni seperti itu. Biasanya itu parfum apa? Sing nyengat-nyengat niku. Adem biasanya. Nggih. Sudah itu iso apa? Iso nyes ngoten. Nggih, nyemprot. Terus baune nyengat niku. Saya umumnya ditambah tiang estri ngoten. Castos saya. Oke, tiang estri biasanya. Minyaknya kan ngoten. Boten purun minyak-minyak ngeten iki, ngeluh jare. Nggih. Jadi kalau jadi wow, tapi lek luwe nganti-ngantine. Niku meskipun ada yang membolehkan menghukumi makruh, lebih hati-hatinya milih parfum niku sing murni mau. Biasa-biasanya botol-botolan cilik itu meskipun dimakruh, gue hati-hati karena sepakat ulama mazhab itu. Cuman ada kalau memang terpaksa darurat dipakai ya makruh, dimaafkan aja sih karena ya repot ya ini kabeh itu mesti wonten campuran ngoten. Nggih, setidaknya meskipun sedikit itu wonten campuran alkohol. Apa?
nyuntik barang itu kadang diolesi sama orang kan biasa. Iya. Nah kan dirgune najis kan najis kabeh. Repot. Oke. Terus ngomong malih itu. Di rumah boleh dispenskan dulu. Alkohol dulu. Najis kabeh lagi. Disemprot. Ya, tapi udah alkohol lah. Terus istilahnya itu apa ya? Bahala ini wis umum, bahala ini tak terhindarkan. Tapi kalau ada barang sing suci ya ada campuran alkoholnya ya penting dipakai yang itu aja. Ngati-ngati. Meskipun ada ulama yang membolehkannya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasannya apa jenenge keringet wong ahli kitab itu najis. Karena apa? Karena Nabi melarang kita makan dengan menggunakan wadah yang pernah dipakai oleh orang musyrik, orang ahli kitab. Ini menunjukkan bahwasanya lek jenenge masak itu kan ya otomatis dicekel-cekel mengenal. Malah dicekel-cekel. Tadi awal ini guna najis. Iku wonten ulama sing berpendapat ngoten. Tadi wong ahli kitab niku nah tapi kalau sing kuat kesepakatan para ulama niku hukumnya adalah gak najis. Walaupun kawana bani Adam. Lah ulama yang mengatakan bahwasanya tubuhnya orang musyrik niku ahli kitab selain Islam atau non Muslim itu dihukumi najis, dihukumi najis itu ya berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Jadi kata-kata najis diartikan ya sebenarnya najis, najis hakikat. Tapi kalau kebanyakan versi ulama, ulama madzhab sepakat bahwasanya najis di situ najis iktikad, bukan najis yang sebangsa bisa dilihat oleh banyak. Kalau disuguhi orang musyrik, disuguhi nggih. Termasuk haram. Disuguhi itu ya. Ada kan wonten tamu wonten. Oke. Ada kan suguhi. Pertama dengan orang non-muslim disukai diberikan suguhan Makanan. suguhan ini apa? Ada kan disuruh makan. Oh, makan. Nah kalau kita disuguhi misalkan disuguhi makanan, kita kan nggak tahu kalau di situ apa namanya wadahnya itu pernah dipergunakan untuk najis apa enggak, tapi umumnya gitu. Dan juga kita disuguhi makanan sing halal kan itu. Makanannya kan halal, bukan babi. Ya kita makan aja diterima. Boten nopo, boten usah aja diteliti. Jadi al-aslu, kalau nggak yakin dengan mata kepala kita sendiri bahwasanya makanan itu najis, mengandung najis, ya nggak apa-apa, dikembalikan pada asal. Al-aslu ibadah, hukum asalnya itu boleh. Kalau itu kan masih dona. Kalau kita tahu makanannya itu makanan sing halal, kita terima aja. Terus
Gak usah ada teliti-teliti nonton. Soalnya kan di Nabi itu dia pernah diundang makan oleh orang Yahudi, mangan roti. Dia dimakan kali kan Nabi. Betul nanti takut ya. Padahal umumnya orang Yahudi itu wes gak apa namanya, gak lepas dari perkara-perkara sing najis. Tapi kena apa Nabi langsung dimaknai. Jadi gak ada diperiksa-periksa. Dan juga Nabi itu pernah makan keju yang diimpor dari orang atau negara yang mayoritasnya itu non muslim. Itu langsung dimakan dengan Nabi. Ya gak ada diperiksa-periksa ngoten. Jadi pun boten ketok jelas niku perkara sing najis mau. Tapi lek pun semerap nggih lain lagi nggih hukumnya. Jadi kalau nggak tahu dengan kepala kita